Xiaomi benar-benar gaspol di awal tahun ini. Gak tanggung-tanggung, mereka sampai melahirkan kembali flagship kelarnya. Ya, Poco F3. Hello guys, welcome back to my channel di Hanjit Review dengan gua Hanif. Di video kali ini kita akan share pengalaman my first impression menggunakan Poco F3 ini yang udah gue gunakan selama kurang lebih beberapa hari. Tapi sebelum kita mulai, kita cek dulu di paket penjualannya ada apa aja. Yuk kita buka sekarang. Oke guys, jadi kita unboxing dulu apa yang ada di dalam box penjualannya. Yang pertama ada kartu ucapan selamat datang dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Very nice. Kemudian ada juga ini pin ejector dan soft case. Jadi lo udah dapat guys soft case. Ya lumayan lah buat proteksi awal-awal. Kemudian juga ada ini konektor dari USB Type-C ke 3.5 jack audio karena memang di sini itu nggak ada jack audionya ya guys. Kemudian ada lagi yang paling penting handphonenya ya. Kalian bisa lihat ini bodinya premium banget guys. Oke. Kemudian ada juga kartu garansi dari Poco ya, kartu garansi. Dan yang terakhir adalah charger 33 watt dan kabel USB Type-C. Oke. Ya jujur ini cukup lengkap dan cukup pantas lah ya buat handphone di kelas harganya dengan paket penjualan yang cukup lengkap. Oke guys, jadi itu tadi unboxing apa-apa aja yang ada dalam paket penjualannya. Ya kemudian kita langsung masuk aja ke handphonenya nih guys. Ya, kayak yang tadi gue bilang emang ini lumayan premium ya. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang menjadi pro atau poin-poin nilai jual dari handphone ini. Yang pertama tentu saja bodinya, ini premium banget ya. Belakangnya Gorilla Glass 5. Kemudian dari layarnya sendiri ya, layarnya kalau dilihat ya, ini adalah E4 Dynamic AMOLED 120 Hz. Jadi sangat responsif guys. Oke. Kemudian ini dengan Snapdragon 870 yang skor Antutunya tuh luar biasa gede banget guys ya. Ini gue udah running tadi sebelum take video ini dan ini hasilnya. Tes Antutunya 685.000 guys. Ya, ini menggunakan Antutu versi 9. Ini kenceng banget. Oke. Kemudian ini buat yang unit yang gue punya menggunakan varian RAM 8GB, storage 256GB dengan LPDDR5. Jadi sangat cepat untuk kecepatan write and work-nya. Oke. Kemudian ada NFC ready. Ada juga kamera. Ya kamera boleh bilang cukup oke lah ya buat range harganya. Oke. Kemudian untuk konsep sendiri yang pertama ini nggak ada audio jacknya ya, makanya tadi sebenarnya udah ada konektor USB Type-C to jack audio 3.5 mm. Kemudian ini juga nggak ada memory card, tempat memory cardnya, jadi benar-benar ya udah mentok ya segini 256GB gitu, jadi nggak bisa mentok lagi. Ya kalau kalian ngerasa itu poin-poin yang deal breaker buat kalian, ya mungkin kalian nggak bisa memilih handphone ini. Tapi kalau kalian ngerasa poin tersebut bisa diakalin atau nggak terlalu meter buat kalian, menurut gue ini adalah satu handphone yang paling baik buat harganya. Oke, sekarang ngomongin Snapdragon 870 nggak akan kelihatan kalau seandainya kita nggak ngetes langsung di game-game beratnya ya. Mungkin kalau buat sekarang kita tes satu game aja di PUBG. Oke, jadi ini kita langsung aja mulai nunjukin gimana pengalaman saat memainkan game PUBG ini. Oke guys, jadi ini adalah untuk game PUBG-nya sendiri ya. Ini kalau kita lihat dari settingan grafiknya, oke bisa lihat sendiri. Ini settingan smooth extreme udah kebuka, balance extreme kebuka, HD extreme kebuka, dan even HDR extreme juga kebuka ya guys. Ultra HD juga kebuka sampai ultra. Wow, jadi emang bener-bener lengkap banget dan monster banget sih ini ya. Kalau untuk yang UHD masih belum.
Oke, sekarang kita masuk langsung aja ke in-game play-nya. Oke guys, ini kita udah masuk ke in-game play-nya. Ini boleh dibilang sangat responsif ya guys. Ya, kalau dilihat pergerakannya, movement-nya ini smooth banget. Ya, kalau kita geser kanan kiri, kemudian ini gironya juga aktif ya. Oke, saya akan lihat sendiri gimana kualitas grafiknya. Ini kebetulan gue main yang smooth extreme ya. Oke guys, ini adalah gameplaynya sendiri dari PUBG. Oke, gue nggak tahu apakah kelihatan di layar, cuma di sini kelihatannya kenceng banget guys, smooth banget pergerakannya. Oke, mungkin itu dulu kali ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, itu tadi adalah tes dari PUBG sendiri. Gimana? Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, mungkin karena kamera ini max-nya ke 30 fps ya. Cuma kalau gue yang mainin sendiri itu benar-benar kerasa smooth banget ya. Even tadi gue cek itu bisa nyampe 60 fps ke atas guys. Jadi benar-benar recommended banget buat kalian yang emang pengen mendapatkan performance yang bagus saat gaming ya, apalagi game-game yang berat. Oke, kemudian nextnya kita cek apakah kameranya sebagus spek dari prosesornya sendiri. So far gue bilang buat harganya kamera ini cukup bagus, karena ada beberapa boleh dibilang fitur-fitur tambahan yang sangat menarik ya, cuma kita nggak akan bahas terlalu detail. Kita akan lihat sampel dari foto dan video berikut ini. Stabil banget guys. Ini kita nyoba, oke lah, jalan-jalan stabil sih. Coba ini tes dengan menggunakan 4K. Oke, ini crop in cakep, 4K 30 fps. Try to walk and it is good. 180. Oke, kalau ini 60 fps, nggak ada stabilizernya, lumayan shaky. Oke, ini tes 1080 30 fps, gimana stabilannya. Muter-muter aja guys, tempat yang sama mumpung lagi sepi guys. Oke, ini 1080 60 fps, lebih lebar tapi nggak ada stabilizernya guys. Muter-muter lagi, nggak apa-apa lah demi konten. Oke, ini mode dual video, seru nih, lumayan buat nge-vlog, bisa juga pakai gini. Oke guys, yuk jadi nih. Berani lah, berani.
sayang. Beb, come on, Beb. Tapi aku takut kalau lihat ke bawah. Ayo. Oke guys, gimana? Udah lihat sampel-sampel foto dan video tadi? Dan gimana menurut kalian untuk kualitas dari kamera dan videonya? So far menurut gue pribadi ini cukup oke di range harganya ya, mengingat secara spek ini udah bagus banget dan secara kamera ini boleh dibilang cukup bagus ya. Tapi mungkin belum sampai level flagship ya, karena tapi buat daily use itu udah cukup berguna banget ya, terutama untuk videonya yang ini bisa stabil banget di 4K 30 fps ini sekalipun gak ada OIS, cuma menggunakan AIS. Dan juga ada fitur dual video buat kalian yang suka nge-vlog, bisa dieksplor lagi. Dan ada beberapa fitur-fitur lainnya seperti video bokeh, kemudian ada makro yang juga bagus banget di sini, kemudian juga ada efek-efek yang oke lah. Kalau kita bahas lebih lanjut mungkin nggak kelar di video first impression ini ya gitu. Yang jelas menurut gue pribadi untuk kamera yang ditawarkan dengan harga segini itu cukup oke banget. Oke, gimana so far dari video first impression kali ini? Mudah-mudahan memberikan gambar yang cukup buat kalian yang masih galau apakah mau beli atau enggak handphone ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like ya, like dan subscribe video ini dan channel ini, karena itu akan sangat memberikan semangat buat gue untuk memberikan konten-konten berikutnya. Dan jika kalian ingin lebih lanjut mengetahui tentang Poco F3 ini, apakah dari sisi kameranya atau dari sisi gaming performance-nya, jangan lupa tulis komen di bawah ini ya. Dan kalau seandainya banyak yang komen dan banyak request, gue bisa buatin untuk video berikutnya. Oke, sekian dari Hanif, gue di Hanjiti Review. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.